Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen, panitia acara, serta teman-teman mahasiswa yang saya kagumi. Sebelum memulai pidato pagi ini, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun sederhana. Pergi ke kota membeli buku, pulangnya singgah membeli roti. Nilai tinggi memanglah perlu, tapi soft skill jangan dilupakan lagi. Teman-teman mahasiswa, hari ini kita hidup di zaman yang bergerak sangat cepat, di mana teknologi berkembang hampir setiap hari. Dulu kita harus mencari informasi lewat buku, dan mungkin harus bersinggah lama dalam sebuah ruang perpustakaan. Namun sekarang, kita hanya cukup mengetik beberapa kata di internet. Bahkan saat ini kecerdasan buatan atau AI sudah bisa membantu manusia membuat desain, menulis artikel, hingga mengerjakan berbagai pekerjaan administratif. Namun, di tengah semua kemudahan dan kemajuan itu, ada satu hal penting yang sering kali kita lupakan. Banyak dari kita sibuk meningkatkan kemampuan akademik, mengejar nilai tinggi, sertifikat ijazah, dan IPK yang tinggi. Tetapi, kita lupa membangun kemampuan diri sebagai manusia. Padahal di dunia kerja tidak hanya membutuhkan orang pintar saja, tetapi juga orang yang mampu bekerja sama, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu berpikir kritis, serta mampu beradaptasi dengan perubahan. Itulah mengapa pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua memahami bahwa soft skill bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan sudah menjadi salah satu kunci sukses di era digital. Teman-teman mahasiswa yang saya sayangi, berdasarkan Future of Job Report 2025 dari World Economic Forum, sekitar 86% perusahaan global menyatakan bahwa perkembangan teknologi AI telah mendorong transformasi bisnis dan dunia kerja besar-besaran. Artinya apa? Artinya dunia kerja sedang berubah cepat sekali. Pekerjaan yang dulu dilakukan manusia perlahan mulai digantikan dengan teknologi. Tetapi di sisi lain, perusahaan justru semakin membutuhkan manusia yang memiliki kemampuan interpersonal yang cukup sangat baik. Hal ini dikarenakan teknologi memang bisa bekerja cepat, tetapi teknologi tidak bisa menggantikan empati, kepemimpinan, komunikasi, dan cara manusia dalam hal membangun hubungan dengan manusia lainnya. Bahkan, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia juga menegaskan bahwa selain hard skill, soft skill menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan tenaga kerja di masa depan. Teman-teman semua, mungkin ada yang masih bertanya, apa sebenarnya perbedaan antara hard skill dan soft skill itu sendiri? Hard skill adalah kemampuan teknis yang dipelajari dan diukur. Misalnya, kemampuan desain, coding, editing, video, akuntansi, atau mengoperasikan software tertentu. Sedangkan soft skill adalah kemampuan yang berkaitan dengan cara kita bersikap, berkomunikasi atau public relation, leadership, berpikir kritis, manajemen waktu, dan kemampuan beradaptasi. Kalau diibaratkan, hard skill membantu kita mendapatkan pekerjaan, tetapi soft skill membantu kita bertahan dan berkembang dalam pekerjaan tersebut. Dan jujur saja, dalam dunia bekerja nantinya, kita tidak akan bekerja sendirian. Kita akan bertemu dengan banyak orang, dengan banyak karakter yang berbeda, dan pastinya akan ada tekanan-tekanan dalam pekerjaan tersebut, target, revisi, ataupun konflik dalam tim. Disitulah soft skill sangat dibutuhkan. Teman-teman mahasiswa semua, coba kita perhatikan bersama. Mengapa ada orang yang biasa saja bekerja secara akademik, namun memiliki karir yang berkembang dengan cepat? Sementara ada juga yang nilainya sangat tinggi, akademiknya sangat bagus, tetapi sangat sulit berkembang dalam dunia bekerja. Jawabannya seringkali bukan karena siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling mampu beradaptasi di lingkungan kerja tersebut.
Perusahaan hari ini mencari orang yang bukan hanya saja bisa bekerja, tetapi juga enak untuk diajak kerja. Karena itu ada beberapa soft skill yang sangat penting untuk kita mulai bangun sejak sekarang. Yang pertama adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Kemampuan ini terdengar sangat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar sekali. Mulai dari presentasi di kelas, wawancara kerja, sampai bagaimana kita menyampaikan ide kreatif kita kepada tim, semuanya membutuhkan komunikasi yang baik. Yang kedua adalah kemampuan untuk berpikir kritis atau critical thinking. Di era digital sekarang, informasi datang sangat cepat dan banyak beragam informasi yang kita terima setiap hari. Kalau kita tidak terbiasa berpikir kritis, kita tidak akan percaya hoax, mudah ikut arus, dan sulit mengambil keputusan dengan tepat. Dan yang ketiga adalah leadership atau kepemimpinan. Leadership bukan hanya soal menjadi ketua organisasi. Leadership adalah tentang keberanian untuk mengambil tanggung jawab dan memberi pengaruh bagi orang di sekitar kita. Soft skill yang keempat adalah kemampuan beradaptasi. Dunia terus berubah, teknologi terus berkembang. Maka kita juga harus belajar. Jangan sampai kita kalah bukan karena kita tidak pintar, tetapi kita tidak mau berkembang dan berusaha. Dan yang terakhir, soft skill tersebut adalah teamwork atau kemampuan untuk bekerja sama. Karena sehebat apapun seseorang, dalam dunia kerja kita membutuhkan sebuah kolaborasi antar tim. Kita membutuhkan kemampuan untuk bekerja sama, baik itu dalam stakeholder internal maupun dengan stakeholder eksternal. Teman-teman sekalian, saat ini banyak mahasiswa merasa bahwa cukup dengan lulus kuliah, mendapatkan ijazah, mendapatkan IPK yang terbaik. Padahal kenyataannya, dunia kerja jauh lebih kompleks dari sekedar nilai akademik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, masih banyak lulusan muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena adanya ketidaksesuaian antara kemampuan lulusan dengan kebutuhan industri saat ini. Maka, mulai hari ini, mungkin kita perlu bertanya diri sendiri. Selain nilai kuliah, kemampuan apa yang sudah saya siapkan untuk menghadapi dunia kerja? Apakah kita sudah belajar berbicara dengan percaya diri? Apakah kita sudah terbiasa untuk bekerja dengan tim? Dan apakah kita mampu menerima kritik dan terus berkembang di era digitalisasi saat ini? Karena soft skill tidak muncul secara instan. Soft skill dibentuk dari kebiasaan, pengalaman, dan kemauan untuk terus belajar setiap hari. Mulailah dari hal sederhana, aktif berdiskusi, ikut organisasi, belajar public speaking, dan berani mencoba hal baru. Dan yang paling penting, belajar menjadi pribadi yang mau mendengar dan menghargai pendapat dari orang lain. Teman-teman yang saya banggakan, di era digital ini menjadi pintar saja belum cukup. Dunia sedang membutuhkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara karakter. Maka, mari kita mulai mempersiapkan diri, bukan untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga menjadi pribadi yang mampu bertahan, berkembang, dan membawa dampak baik dimanapun kita berada. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukan hanya tentang siapa yang memiliki nilai yang paling tinggi, tapi kesuksesan adalah untuk siapa yang terus mau belajar, terus mampu berkembang, mampu bekerja sama, dan siap menghadapi perubahan zaman yang sangat cepat di era digitalisasi. Sebelum saya menutup pidato ini, izinkan saya menyampaikan pantun penutup. Pergi belayar menuju dermaga, singgah sebentar membeli kopi. Mari belajar dan terus berkarya, agar siap menghadapi masa depan nanti.
Sekian pidato yang dapat saya sampaikan pagi ini. Terima kasih atas perhatian dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya.